Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini em, akan presentasi mengenai laporan perancangan produk dari tugas perancangan produksi, perancangan perancangan produk yang diampu oleh dosen apa no, yang diampu oleh Prof. Reski Ismail, em, yang dengan judul alat memotong tepung gepeng. Dengan saya sendiri dan Eko Darto dengan NIM 210001211140195. Em, dengan garis besar atau outline-nya itu yang pertama adalah latar belakang, kedua perancangan produk, ketiga identifikasi kebutuhan stakeholder, empat penetapan spesifikasi spesifikasi teknis, kelima itu quality function development. Dan latar belakang itu tebu merupakan salah satu komoditas perkebunan penting di Indonesia yang memiliki peran besar dalam industri pangan, khususnya sebagai bahan baku utama pembuatan gula. Selain digunakan untuk produksi gula, tebu juga dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk tanah, produk turunan seperti molasses, bioetanol, pupuk organik, minuman, hingga bahan baku energi terbarukan. Potensi pemanfaatan yang luas dapat menjadikan tebu sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang peluang pengembangan produk yang besar. Indonesia memiliki kondisi iklim tropis Indonesia memiliki kondisi iklim tropis yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman bertebu. Ketersediaan lahan pertanian serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk berbasis gula menyebabkan permintaan terhadap hasil olahan tebu terus meningkat setiap tahun. Nah, namun di sisi lain persaingan industri dan perkembangan teknologi menuntut adanya inovasi produk yang lebih efektif, efisien, dan memiliki nilai tambah agar mau bersaing di pasar. Dalam proses pengolahan tebu, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti rendahnya efisiensi produksi, pemanfaatan limbah yang belum optimal, serta kualitas produk yang belum seragam. Oleh karena itu, diperlukan suatu perancangan produk yang mampu menekankan nilai gula tebu, baik dari segi fungsi, kualitas maupun aspek ekonominya. Perancangan produk berdasar tebu diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan industri saat ini. Selain aspek ekonomi, pengembangan produk sistem juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Pemanfaatan limbah tebu seperti ampas dan daun kering dapat dihasilkan produk ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi limbah produksi dan mendukung konsep industri yang berkelanjutan. Karena adanya inovasi dalam perancangan produk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku gula, tetapi juga menjadi sumber daya yang dapat diolah menjadi berbagai produk nilai tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, perancangan produk berbahan dasar tebu menjadi penting untuk dilakukan guna menciptakan produk yang inovatif, bernilai ekonomis, dan mau memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan industri berbasis perkebunan di Indonesia. Untuk latar belakang, ini berupa data ini ada infografisnya mengenai um, kayak peta infografis mengenai luas areal perkebunan tebu di Indonesia pada tahun 2023. Dan ini ada grafik pertumbuhan grafiknya. Jadi kalau fokusnya adalah di Jawa Tengah dan fokusnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Um, ini untuk Jawa Tengah itu ada 50,12 ribu satunya hektar dan Jawa Timur ada 215,47 ribu satunya hektar. Lalu di sini ada kebutuhan jumlah alat dan mesin budidaya tebu PT Gunung Madu. Ini perkebunannya di bagian sektor perkebunannya. Sebelumnya ini berupa sampel untuk bagaimana karena ya bagaimananya karena data data inventaris ini nggak bisa dikasih secara luas. Ini hanya sampel yang mungkin nggak 100% akurat, tapi lebih dari 70% akurat datanya. Lebih ke mungkin 7 ya, ya antara 70 sampai 90%, nggak bisa sampai 100% akurat. Em, tapi kurang lebih ini kurang lebih gambarannya seperti inilah. Ya.
data-data kayak grafik gini, tabel gini ini semuanya hanyalah sampel. Ya kurang lebih kayak gitu. Bukan kurang lebih, eh bukan kurang lebih sih, lebih ke ya mirip-mirip nanti untuk penjelasan apa, untuk datanya itu eh hasilnya kayak gitu nggak 100% akurat, cuman kurang lebih gambarannya kayak gini lah. Untuk ini anu apa kebetulan jumlah alat dan mesin budidaya tebu di anu apa perkebunan Gunung Madu. Ini dari ini sekitar segitu. Itu terus untuk kebutuhan jumlah alat dan mesin budidaya tebu di PG7 ini nanti seperti ini. Nah, ini lalu akan dibandingkan nantinya. Terus ini kebutuhan jumlah traktor pada berbagai tingkat kekerasan. Ini ada perbandingan antara PT em, perkebunan PT Gunung Madu sama pabrik gula Jati 7. Lalu ini ada analisis keuntungan budidaya, kayak balik modalnya seberapa gitu dari apa dari habis dari dibandingkan itu nanti akan menghasilkan ini keuntungan budidaya tebu pada tingkat keperasan. Lalu ini untuk inventaris alat-alatnya yang lebih spesifik. Kayak ini apa kebutuhannya itu apa aja dari dari traktornya, habis itu dari ya kurang lebih yang lain-lainnya itu kayak gini. Habis itu em, ini prioritas pemilihan alat dan mesin budidaya tebu, mesin budidaya tebu di pabrik pabrik gula Jati 7. Kurang lebih kayak gini datanya. Ada merek jenis, bobot, dan prioritas. Ini ada traktor, ada baja, ada garu, ada thrower, ada fertilizer applicator, ada boom sprayer. Lalu ada selanjutnya itu pemilihan alat atau mesin budidaya tebu di lahan kering. Untuk pertimbangannya itu ada pertimbangan ekonomi, teknologi, sosial, lingkungan. Lalu nanti di cabang lagi, ini lebih spesifiknya itu bagian mekanisasi, administrasi keuangan, sama operasional pun. Lalu setelah tiga ini, lalu menuju ke sini. Eh, Tujuannya itu apa sih? Kayak mengoptimalkan biaya, meningkatkan hasil tebu, meningkatkan kelancaran operasi alat mesin, tambah lingkungan. Alternatifnya itu ada alat mesin 1 sampai 4. Lalu solusinya itu em, mengatasi proses pemotongan tebu yang masih manual. Em, jadi gini, ini di data ini ada dua alat. Yang pertama ini terinspirasi dari alat pemotong rumput, yang kedua ini traktor ya. Nah, jadinya saya menawarkan solusi biar yang sekiranya praktis itu. Jadi kalau misalnya traktor itu kan ke jumlahnya kayak besar banget gitu, bersama kalau misalnya alat pemotong rumput kan masih terlalu ringkas gitu. Nah itu maksud saya em, dari kedua itu mau saya ringkas, jadinya bentuknya alatnya itu berupa alat pemotong rumput. Nah itu nanti di bagian bilah kan ini batangnya, nah ini kayak bilah pisaunya itu kayak diganti nanti, terus habis itu kurang lebih seperti alat pemotong rumput, terinspirasi dari alat pemotong rumput, cuman ada modifikasinya gitu agar yang saya kejar itu lebih ke kayak sering apa lebih gampang mudah dibawa gitu, dan sekiranya mudah dirakit dan lebih kayak cycle-nya lebih bagus juga daripada yang alat pemotong rumput yang dari situ. Lalu pernyataan pernyataan misi produknya itu ada deskripsi produknya itu alat
Alat bantu memotong tebu merupakan inovasi alat pertanian yang dirancang untuk membantu gerak proses panen tebu secara lebih efisien. Alat ini bekerja dengan mekanisme pemotongan menggunakan pisau pemotong yang digerakkan oleh sumber tenaga mesin, serta dilengkapi sistem mengarah tanaman untuk memudahkan batang tebu masuk ke area pemotongan. Alat ini dioperasikan secara walk band atau didorong oleh operator sehingga cocok digunakan pada lahan perkebunan tebu skala kecil hingga menengah. Lalu untuk pasar primer itu petani tebu dan kelompok tani yang bergerak di bidang budidaya tebu. Pasar sekundernya itu perusahaan perkebunan tebu skala menengah serta penyedia jasa panen tebu. Lalu asumsi dan batasnya itu alat mampu memotong tebu secara efektif dan efisien. Alat dioperasikan oleh satu operator dengan sistem dorong atau walk behind. Alat dirancang untuk lahan perkebunan tebu skala kecil hingga menengah. Yang keempat itu mekanisme alat dibuat sederhana agar mudah dioperasikan dan dirawat oleh petani. Lalu stakeholder-nya itu petani tebu dan pengguna alat. Yang pertama itu petani tebu dan pengguna alat. Yang kedua ada kelompok tani atau koperasi pertanian. Yang ketiga ada produsen atau manufaktur alat pertanian. Keempat itu ada distributor atau penyedia alat pertanian. Yang kelima ada pemilik lahan pertanian itu tersebut. Pemilik lahan pertanian pemilik lahan pertaniannya itu sendiri. Tujuan produknya apa sih? Daripada petani itu memotong menggunakan parang atau sabit, jadinya eh, saya berinovasi untuk mengajak petani itu lebih ke modern dan lebih ke kayak ya lebih ke kayak membantu petani untuk dan mengajak petani untuk eh, melek melek teknologi modern tersebut. Lalu ya intinya membantu petani dapat dalam memotong batang tebu secara lebih cepat dan efisien dibanding dengan metode pemotongan manual menggunakan cara parang atau sabit. Yang kedua, mengurangi beban kerja petani dalam proses pemanenan tebu sehingga kegiatan panen dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman. Tiga, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi proses panen tebu pada lahan perkebunan skala kecil hingga menengah. Yang keempat ada mendukung peningkatan hasil produksi tebu melalui proses panen yang lebih efektif dan terorganisir. Em, Batasan produknya itu apa sih? Alat yang pertama itu alat berancang untuk bantu proses pemotongan batang tebu pada saat panen. Hanya panen aja. Oh, iya, kedua, sistem pengoperasian alat menggunakan metode walk behind, yaitu alat didorong dan dikendalikan oleh operator. Ketiga, alat dirancang untuk digunakan pada lahan perkebunan tebu skala kecil hingga menengah. Yang keempat, mekanisme lahan kerja alat difokuskan pada sistem pemotongan dan mengarah tanaman tanpa sistem pengolahan atau melakukan hasil panen yang kompleks. Kelima itu desain alat diupayakan sederhana agar mudah dioperasikan, dirawat, dan diproduksi. Keenam itu alat dirancang untuk digunakan oleh banyak orang dan didesain sekompak atau seringkas mungkin. Em, identifikasi stakeholder itu proses dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan pihak yang terlibat dalam penggunaan dan pengembangan produk. Pengembangan produk. Tujuannya agar alat yang dirancang sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pengguna. Jadi untuk identifikasi stakeholder yang dilanjutkan dengan pengumpulan data kebutuhan pelanggan. Bagaimana data itu bisa dicari? Eh, yang pertama itu ada dinas perke, di dinas perkebunan. Ini em, untuk dinas perkebunan itu terdapat dibagi menjadi dua, itu ada dinas perkebunan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ah, ya Jawa Tengah. Lalu untuk ini Dinas Perkebunan Pusat.
Ya intinya nanti ya, di bawah naungan dinas perkebunan yang fokusnya di Jawa Timur sama Jawa Tengah aja. Lalu kalau misalnya mau mencari data mengenai apa kayak misalnya tebu atau apa petani tebu itu banyak bisa dijumpai di Politeknik LTP Yogyakarta karena em, untuk setahu saya yang pusat di Jawa Timur itu Jawa itu untuk sekolah tebu atau petani tebu itu diambil dari sini di apa dilaporin di Politeknik LBP Yogyakarta. Lalu em, di tempat yang terkait, misalnya di Kota Semarang sih, ini di Kota Semarang, lalu di Badan Pusat Statistiknya Kota Semarang itu sendiri. Dengan pengumpulan data mentah penggunaan pelanggan itu, em, yang pertama itu concernnya ke petani tebu itu pinginnya itu alat mampu memotong batang tebu dengan cepat dan efektif. Proses panen tebu dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan metode manual. Alat mampu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja saat proses panen. Alat dapat digunakan pada kondisi lahan perkebunan tebu yang beragam. Yang kedua ada operator. Itu alat mudah dioperasikan oleh satu orang operator. Memiliki mobilitas yang baik sehingga mudah digunakan di lahan perkebunan. Yang ketiga adalah alat memiliki ketahanan yang baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Proses perawatan dan perbaikan alat mudah dilakukan dengan desain alat sederhana dan aman saat dioperasikan. Lalu yang ketiga itu produsen alat. Alat mampu memotong batang tebu dengan cepat dan efektif. Proses panen tebu dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan metode manual. Alat mampu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja saat proses panen. Alat dapat digunakan pada kondisi lahan perkebunan tebu yang beragam. Material alat kuat dan tahan lama dan mudah diperoleh oleh pasaran. Mudah diperoleh di pasaran. Biaya produksi alat relatif terjangkau. Proses manufaktur tidak terlalu kompleks sehingga mudah diproduksi secara massal. Yang kuat itu adalah distributor. Distributor inginnya harga alat terjangkau bagi bagi petani tebu sebagai pengguna utama. Produk memiliki kualitas yang baik sehingga memiliki daya saing di pasar. Produk memiliki potensi pasar yang luas di daerah sentra perkebunan tebu. Kelima itu ada pemilik lahan. Menginginkan alat yang dapat menekan biaya kerja dan mempercepat proses panen sehingga biaya per hektar itu lebih rendah. Alat harus memotong tebu tanpa merusak batang utama atau ratun eh, dan tidak merusak struktur tanah. Agar produktivitas lahan tetap terjaga untuk musim berikutnya, pemilik lahan mengharapkan alat yang dapat mengurangi loses atau tebu yang tertinggal atau rusak, sehingga memiliki hasil panen lebih optimal secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya ada tafsiran data mentah. Ah, Tafsiran data mentah itu yang pertama ada aspek produktivitas. Itu mampu memotong tebu secara cepat dan efisien dalam satu lintasan kerja. Kedua itu sistem pisau menghasilkan potongan yang bersih dan konsisten. Ketiga itu alat mampu meningkatkan jumlah tebu yang panen per satuan waktu dibandingkan metode manual. Yang kedua itu aspek visibilitas. Desain alat sederhana sehingga mudah dikenali dan dipahami oleh pengguna. Warna alat cukup mencolok sehingga mudah terlihat saat digunakan di area perkebunan. Yang ketiga ada aspek safety, itu alat dilengkapi dengan pelindung pada bagian pisau pemotong, material rangka alat kuat dan stabil saat digunakan, lalu sistem pengoperasian alat aman bagi operator. Untuk aspek safety-nya itu nanti akan menjadi beberapa opsi nanti uh, untuk petani tebu itu nanti dilengkapi akan ada hazmat nanti ada penutup kepalanya juga jadi kayak
petani madu. Kalau misalnya panen madu itu kan biasanya ada top apa penutupnya itu sama nanti di apa pisau pemotongnya itu nanti ada apa kayak rencana sih ada coatingnya atau pelapisnya gitu sama di ya kurang lebih ya di pisaunya tersebut sama nanti kembali lagi di bagian petani tebu itu lagi. Nah, nanti belum tahu konsepnya ke depannya gimana, cuman untuk sementara itu. Lalu ada aspek durabilitasnya itu material alat kuat dan tahan terhadap penggunaan di lingkungan perkebunan. Lalu kemungkinan alat memiliki ketahanan yang baik terhadap keausan. Alat dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama terhadap perawatan minimal. Eh, Selanjutnya ada aspek kemudahan atau easiness. Alat mudah dioperasikan oleh satu orang operator. Proses perawatan dan perbaikan alat mudah dilakukan. Desain alat sederhana sehingga mudah diproduksi dan dirakit. Organisasi kebutuhan. Yang pertama, ada alat mampu memotong batang tebu dengan cepat dan efektif. Itu skornya 5. Dengan 2 itu desain alat sederhana dan mudah dikenali oleh pengguna itu 3 atau 4. Warna alat cukup mencolok sehingga mudah terlihat saat digunakan di area perkebunan. Em, jadi 2 atau 3. Alat memiliki sistem pengaman pada bagian pisau pemotong. Ini 4 atau 5. Material alat kuat dan tahan lama saat digunakan di lingkungan perkebunan itu 4 atau 5. Iya, 5 5. Eh, Sistem pengoperasian alat aman bagi operator ini 5. Ya, 4 atau 5. Alat mudah dioperasikan oleh satu orang operator ini 5. Alat memiliki mobilitas yang baik saat digunakan di lahan perkebunan. Ini 4 atau 5. Kemudian alat mudah diperoleh di pasaran itu kalau bisa ya di 4 atau 5. Jadinya apa menerapkan ya 4 atau 5. Lanjut ke proses perawatan dan perbaikan alat yang dilakukan itu 4 atau 5. Biaya produksi ala relatif terjangkau ini 4 atau 5. Proses manufaktur alat tidak terlalu kompleks ini 3 atau 4. Untuk selanjutnya itu ada matriks kebutuhan pelanggan. Ini bentar. Oh ya bentar. Kurang lebih kayak gini lah. Oh mohon maaf ini juga dikejar waktu. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Ini untuk matriks kebutuhan pelanggannya itu em, jadi ya kurang lebih kayak gini lah. Saya harus lewati dulu. Untuk penetapan spesifikasi teknis, informasi dari beberapa stakeholder dituangkan untuk fungsinya apa sih? Penetapan spesifikasi teknis itu berfungsi untuk memberikan informasi dari beberapa stakeholder dituangkan untuk membuat penetapan spesifikasi target. Spesifikasi target dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang pertama itu adalah tingkat kepentingan 3. Itu sistem pisau mudah dilepas untuk proses pengasahan dan perawatan dimensi alat dibuat kompak agar sistem pisau mudah dilepas untuk proses pengasahan dan perawatan. Dimensi alat dibuat kompak agar mudah dibawa ke kebun sistem sambungan baut untuk memudahkan perawatan.
Tingkat kepentingan 4 itu berat total alat dibuat ringan dengan desain pegangan ergonomis dengan sudut dan diameter yang aman. Panjang dan untuk pisau disesuaikan agar hasil potong rapi. Dimensi alat tidak terlalu besar, material rangka kuat tetapi ekonomis. Dengan kepentingan 5 itu petajaman dan jenis pisau yang sesuai untuk memotong batang tebu. Mekanisme pemotongan yang efisien dengan sistem pengaman pisau, ada pisau atau safety guard. Material rangka alat yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya ini untuk apa? Quality function development-nya. Hmm, ini akan saya skip dulu, terus lanjut ke matriks morfologi ya. Dengan subfungsi itu mobilitas, sub-sub fungsinya itu panjang tongkat dan jumlah tongkat, alternatifnya itu tongkat. Posisi pemotong itu subfungsinya posisi pemotong, subfungsinya itu letak blade sampai arah blade dengan alternatif horizontal dan arah blade-nya itu utara. Letak blade-nya itu horizontal. Jadinya eh jadi bentukannya itu bukan bukan yang tegak gini. Jadinya untuk blade-nya itu nanti bentuknya kan ini batang. Saya bentar, ini batang, ini bunderan, ini kayak anunya bisa pemotongnya kurang lebih kayak horizontal gitu. Jadinya kalau misalnya ini batangnya ini apa kayak alat pemotong tebunya itu jadinya gini lebih apa udah kepotong gitu. Dan fokusnya itu nanti ininya tongkatnya itu ringan. Jadinya nggak membuat petani tersebut kelelahan. Kalau subfungsi dengan ada tipe pemotong, terus sub-subfungsinya itu untuk blade dengan alternatif penggunaan segitiga rotary custom blade. Kon- Dengan subfungsi konfigurasi pemotong dengan subfungsi jumlah blade dengan alternatif 3 buah segitiga. Box energinya dengan subfungsi box energy, subfungsi itu ada isi pada box energy dengan alternatif 2 box energy berisi kabel listrik, power rotor, tabung cairan dan filternya. Konsep desain dengan sketch Microsoft Visio dan gambar. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini untuk orangnya, ini nanti tongkatnya. Nah ini untuk mata pisaunya kurang lebih. Jadinya mata pisaunya nanti eh bagian sininya itu ini dibongkar pasang gitu. Jadi kayak gini, cuman ini 3 bilah gitu aja. Em, Nanti kalau di penatinya itu dikasih ada masker gitu, hazmat gitu. eh Lalu kurang lebih kayak gini untuk mata pisaunya. Untuk ininya ya di sini ada lingkar, ya kayak gini lah mirip-mirip. Cuman pisaunya ini nanti bisa di custom gitu sama bongkar pasang kalau bisa. Iya bongkar pasang kalau bisa. Dengan box energi berisi listrik dan cairan atau fluida untuk nanti diolah di nomor 5. Nanti nomor 5 itu ini nanti itu semacam inverter kayak misalnya ah di perkebunan itu nanti langsung digunakan gitu bisa langsung bisa langsung dikonversi nanti itunya apa mengenai ah box boxnya itu kayak gimana gimananya gitu. Nanti kalau bisa sih ini apa box energi itu lebih ke kayak langsung dari pemotongan gitu langsung dikonversi apa kayak langsung di recycle apa kayak ambil sampahnya gitu langsung di recycle ke box energy nanti langsung bisa dipakai bahan bakar untuk pemotongan itu lagi. Dengan yang kedua itu tongkat buta teleskopik. Jadi ya
Fokusnya sih nggak terlalu berat gitu ya. Nyari yang ringan yang agar nanti lengannya si petani tersebut itu nggak kelelahan kalau misalnya motong, kalau misalnya yang tinggi-tinggi gitu. Nah ini untuk pegangan pada tongkat. Nah ini yang ketujuh itu ada dua kabel itu fluida dan listrik. Lalu referensi idenya sih ini ya dari sini ya. eh ini apa kayak buat nyemprot di padi gitu kalau misalnya mungkin atau sekiranya nyamuk gitu biar biar nggak ada kotor apa nyamuk atau hama gitu. Dengan scoringnya ini em, saya apa scoringnya ini kapasitas penampung tebunya itu 15%, terus efektivitas pemotongannya itu 15%, stabilitas rangkanya 10%, keamanan operatornya itu 10%, kemudian pengoperasiannya itu 10%, kemudian manufaktur 10%, material tersebut jadi dapat itu 10%, perawatan maintenance 10%, totalnya itu 100%. Dengan detail drawingnya kurang lebih kayak gini. Nanti ini hmm, em, ini ini batangnya nanti terus habis ini di ada di sininya itu nanti dipasang pisau 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 pemotong jadinya bentuknya itu horizontal gitu bukan bukan yang vertikal gitu. Eh ya ya kurang lebih nanti pisaunya ditaruh sini gitu nanti di ya nggak terlalu buat capek apa petani tebu. Sekian dari saya. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini untuk grafik KFD-nya sama grafik kebutuhan pelanggannya itu dengan kebutuhan pelanggan itu 9 eh ya saya skip bagian 2 itu. Saya mengambil sampel dari kelompok lain untuk KFD sama matris kebutuhan pelanggannya. Cuman eh saya kalau misalnya saya jelaskan lebih lanjut akan lebih lama lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ininya udah overall gambaran untuk ininya desainnya sudah terpenuhi, insya Allah aman. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.